Shalom, Jemaat GBI Gerapan, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat selalu, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan sharing tentang firman Tuhan, akan mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan, kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami akan syukur kehadirat-Mu pada saat malam hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan pimpin, Tuhan sertai setiap ayat-ayat yang kami baca, biar kami mengerti dengan baik Tuhan maksud dan tujuan ayat-ayat yang kami baca saat malam hari ini. Terima kasih, berikan hati kami hati yang lemah untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap semua berdoa. Haleluya, amin. Saudara Tuhan, malam hari ini kita akan buka ayat kita di Mazmur 91 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-16. Mungkin kita sudah banyak mendengar tentang Mazmur pasal 91 ini. Setiap kali kita mengalami suatu pergumulan, maka kita akan baca di Mazmur 91, saudara. Kita lihat di ayat 1 dan 2, saya akan bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Terima kasih Tuhan. Ini adalah tulisan dari Raja Daud, seorang raja bangsa Israel. Dia seorang raja yang luar biasa, hidupnya mengandalkan Tuhan. Sekalipun dia raja, dia tetap merendahkan hati dan dia dekat dengan Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya, pastikan Bapak Ibu dan saudara sekalian ada dalam lindungan yang maha tinggi, saudara. Jadi kita dapat berkata bahwa Tuhanlah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tidak ada yang lain, saudara. Pastikan hidup kita di dalam perlindungan Tuhan, saudara. Saudara Tuhan, kalau kita lihat di sini, maka saya yakin dan percaya Raja Daud ini banyak mengalami penyertaan Tuhan, sehingga dia dapat tuliskan dalam Mazmur 91 ini. Dan kalau kita terus lihat ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara, inilah janji-janji Tuhan yang ditulis oleh Raja Daud, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan janji-janji Tuhan dari ayat 3 sampai ayat 13, di sana banyak digunakan kata akan, saudara Tuhan. Akan kurang lebih ada sekitar 17 ya, kalau sudah perhatikan di perikop ini. Kalau kita melihat kata akan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akan itu adalah menyatakan sesuatu yang akan terjadi, saudara Tuhan. Nah, ini adalah merupakan janji Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Ya, janji-janji Tuhan begitu indah sekali, begitu sangat luar biasa bagi kita, saudara. Dia akan melindungi kita. Bahkan di ayat 13 dikatakan, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ayat 13 sana katakan demikian. Singa dan ular tedung kita akan langkahi. Perlindungan Tuhan luar biasa. Sebab Tuhan, ayat yang 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanku, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diberitahukan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara Tuhan, luar biasa perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terlebih
pada saat-saat ini, saudara, di mana kita menghadapi pandemi virus corona, kita perlu perlindungan dan penyertaan Tuhan, saudara. Bagaimana kita merindukan hal itu, karena hanya kepada Tuhanlah perlindungan dan kota benteng kita, saudara. Nah, ini janji Tuhan. Janji-janji Tuhan ini akan digenapi kalau kita melakukan segala perintah Tuhan, saudara. Ini akan digenapi kalau kita melihat ayat 14. Bagaimana janji-janji Tuhan akan berlaku dalam kehidupan kita? Yaitu kita lihat yang pertama di ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Saudara kasih Tuhan, yang pertama adalah kalau kita mengalami perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, yang pertama hati kita melekat kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu malam hari ini hatinya melekat kepada Tuhan? Bagaimana hati yang melekat itu di hadapan Tuhan? Hati yang melekat di hadapan Tuhan ada suatu kerinduan yang dalam kepada Tuhan, saudara. Melekat, kalau kita lihat arti melekat itu menempel erat. Ya, kita bisa ilustrasikan seperti buah kertas. Kalau kita tempel dengan lem, maka itu akan sukar untuk dilepaskan. Ya, bahkan akan merusak kertas itu karena sudah menempel. Saling menempel, saling merekat. Demikian, Bapak Ibu. Jadi kalau hati kita menempel sama Tuhan, maka tentunya setiap hari kita akan ingin dekat dengan Tuhan dengan cara kita ada saat teduh dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Saat teduh dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Jadi kita tidak jemu-jemu untuk berdoa, ada kerinduan untuk kita melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka janji Tuhan akan berlaku dalam kehidupan kita. Lalu di ayat 14b yang kedua kita akan lihat sini, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Terima kasih Tuhan. Yang kedua adalah kita mengenal nama Tuhan. Saya yakin dan percaya mungkin ada Bapak Ibu malam hari ini yang sudah mengenal nama Tuhan dari sejak kecil. Mungkin ada yang baru SD atau baru sekarang mengenal Tuhan. Tapi sejauh mana kita mengenal Tuhan? Saudara, kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka artinya kalau kita mengenal Tuhan, maka kita juga tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan dan melakukan firman Tuhan, melakukan perkataannya. Saudara, bukan hanya kita mengenal kepada Tuhan saat ini, tapi apakah Tuhan pun mengenal Bapak Ibu, saudara malam hari ini? Jangan kita hanya yang mengenal Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal kita, karena kita tidak melakukan firman-Nya, saudara Tuhan. Jadi orang yang mengenal Tuhan itu yang akan diselamatkan, Bapak Ibu. Saudara Tuhan, ayat ini juga sebenarnya ditujukan kepada kehidupan yang tidak mengenal Tuhan, orang fasik. Tuhan akan memberikan hukuman, kemarahan yang akan tertimpa kepadanya orang yang tidak mengenal Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di dalam orang yang mengenal Tuhan. Tapi pengenalan itu jangan sampai hanya kita kenal saja, tapi kita mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Lalu yang ketiga, di ayat yang ke-15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Mengenai Tuhan. Yang ketiga adalah bila kita berseru kepada Tuhan. Di situasi saat ini, Bapak Ibu, kita harus berseru kepada Tuhan, jangan kepada yang lain, saudara Tuhan. Jadi berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta perlindungan Tuhan, karena Dia sanggup menolong kehidupan kita, saudara. Berseru dengan tidak henti-hentinya. Berseru, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dikatakan lagi, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan pun akan menyertai kita
dalam kesesakan kita, dalam pergumulan di tengah situasi saat ini, saudara. Ya, semua serba sulit. Kita harus stay at home, di rumah saja, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menyertai kita dalam kesesakan kita. Bahkan dikatakan lagi, aku akan meluputkannya dan memuliakannya, saudara. Tuhan akan meluputkan kita, bahkan memuliakannya, saudara. Luar biasa, bukan? Kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-16, di ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan berikan bonus lagi, Bapak Ibu. Dengan panjang umur Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita, saudara. Semua orang ingin hidupnya panjang umur, saudara. Ya, tapi ada yang harus kita lakukan. Kita harus bayar harga. Kita melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita mengerti bahwa janji-janji Tuhan itu bisa berlaku dalam kehidupan kita kalau melakukan segala kehendak Tuhan, hati yang melekat kepada Tuhan, lalu kita mengenal nama Tuhan, bahkan berseru kepadanya, maka Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan. Jadi kita renungan kita malam hari ini sampai di sini. Kita akan berdoa, kiranya ini menjadi gaya hidup kita, senantiasa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih, kami akan syukur kehadirat-Mu malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang melekat, hati kami melekat di hadapan-Mu Tuhan, kehidupan yang mengenal nama-Mu, bahkan kami berseru kepada-Mu Tuhan. Kami mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan hidup kami. Tuhan, pimpin umat-Mu, bahkan bangsa Indonesia Tuhan, dapat segera terlepas dari virus corona ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan, bahkan sukacita dan sejahtera menyertai selalu bagi umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus.